Gimana kabarnya nih Pak? Baik dan sehat selalu. Alhamdulillah Pak. Ini Pak, saya kesini ada tugas dari CGP, kebetulan saya CGP angkatan 7. Nah tugasnya itu mewawancarai kepala sekolah terkait dengan permasalahan dilema kita yang dihadapi oleh kepala sekolah Pak. Kebetulan Pak Dartono di sini sebagai kepala sekolah UPD di SDN 2 Panjerikan ya Pak. Iya. Iya Pak. Baik Pak, begini pertanyaan pertama yaitu Pak, apakah masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Seperti apa Pak penyelesaiannya? Ya sebetulnya di sekolah ini tuh banyak sekali permasalahan yang harus saya selesaikan. Tetapi ada sedikit yang harus diutamakan, yaitu tentang permasalahan yang ada di sekolah ini. Sebetulnya permasalahan dengan masyarakat juga ada, permasalahan dengan fisik juga ada, permasalahan dengan keuangan juga ada. Tetapi dalam hal ini saya akan mengangkat masalah tentang fisik dan keuangan yang ada di sekolah ini. Jadi di sekolah ini itu karena muridnya sedikit, terus terang jadi bosnya juga sedikit juga, sehingga kami itu sangat kesulitan. Apakah dengan fisik yang seperti ini yang ya dikatakan kurang layak lah kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Pasekan, sehingga kami di situ ada dilema. Dan untuk penyelesaian masalah itu kami lebih baik meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga kami akan penuhi dulu buku-buku dan kebutuhan siswa. Jadi dengan keterbatasan dana terutama ya Pak, Yeah. Pak Dartono selaku kepala sekolah mengambil keputusan untuk memenuhi dulu terkait kegiatan pembelajaran ya Pak. Seperti itu Pak. Lalu selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan Pak? Yang pertama sekali, seperti biasa setiap saya mengambil keputusan, yaitu saya diskusikan atau rembukan terutama dengan warga sekolah dulu, diantaranya yaitu yang paling dekat guru-guru, kemudian komite sekolah dan lingkungan sekolah. Karena dengan demikian semua akan tahu keputusan apa yang kita ambil di sekolah ini untuk menyelesaikan masalah itu. Dan keadaan sekolah kita nggak usah tutup-tutupi, kita terus terang saja, karena masyarakat zaman sekarang itu sudah tahu, sekecil apapun permasalahan di sekolah tahu. Makanya ketika kita menutup-nutupi masalah, pasti akan muncul di media sosial yang enggak seperti itulah. Sehingga dalam pengambilan saya setiap mengambil keputusan, pertama sekali saya rembukan dulu dengan guru-guru, kemudian saya mengundang dewan sekolah atau komite sekolah, kemudian dari masyarakat sekitar saya ambil, kemudian juga saya mengundang pengawas untuk menyelesaikannya itu. Selanjutnya Pak, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang selama ini Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah seperti ini? Ya, sebetulnya langkah-langkahnya sih sederhana saja. Seperti tadi, apapun ketika kita menahkodai atau menjadi seorang pemimpin dan punya anak buah dan punya anggota, itu ketika kita tidak sinkron dengan anggota itu tidak akan tercapai. Sehingga langkah-langkah yang saya ambil yaitu yang pertama, saya memberikan pengertian dulu kepada guru-guru yang ada di sini, bahwasanya nih permasalahan kita seperti ini. Kemudian saya membuat suatu pertanyaan kepada guru-guru, barangkali saja solusi-solusi dari mereka itu bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Kemudian tak lupa juga kami juga memberitahu kepada dewan sekolah atau komite sekolah, sehingga beliau juga tahu bagaimana cara menyelesaikan ini, dan sekolah ini sedang punya masalah atau problem seperti ini. Seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, ada tidak hal-hal yang Pak Dartono anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, sebetulnya walaupun bagaimana kepala sekolah itu seburuk-buruknya kepala sekolah adalah seorang manajer, sehingga tugas manajer itu cuma ada 3 kan, manajerial, supervisi, dan wirausaha. Tetapi kalau dalam keadaan yang seperti ini, dengan keuangan dan murid atau peserta didik yang kurang banyak, ditambah dengan daya dukung masyarakat yang kebenaran SD kami letaknya tidak strategis,
seperti itu, tidak pinggir jalan, masuknya juga sempit, dan kadang-kadang banyak sekali warga-warga desa sebelah atau tetangga sebelah pun tidak tahu dengan letak SD kita ini. Sehingga apapun yang kami ambil keputusan itu tetap saja warga sekolah dulu, yaitu keputusan yang benar itu yaitu saya ambil kemudian berdasarkan dari usulan-usulan guru-guru dan dewan sekolah, itulah keputusan yang saya ambil. Ya. Selanjutnya Pak, adakah menurut Pak Dartono yang dianggap sebagai tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Ya, kalau tantangan sebetulnya sangat banyak sekali, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya, kita dengan enjoy, dengan bijaksana. Tantangan yang paling berat ketika kita mempunyai SD yang seperti ini, yang notabene-nya SD yang sedang dalam keterpurukan, karena dulunya SD ini adalah sangat baik. Ketika saya masih menjadi guru, saya tahu keadaan SD ini. Tetapi ketika sudah saya di saat jadi kepala sekolah ditempatkan dengan jumlah murid yang hanya 21, apalagi saya orang baru, saya sangat bingung sekali. Tetapi saya ibaratnya apa boleh buat, ketika saya SK sudah turun di sini, ya saya akan perbaiki dengan kemampuan saya dan bagaimana cara saya supaya membuat guru-guru semangat. Dan alhamdulillahnya pada saat sekarang itu kita sudah mendapat tambahan murid 13 untuk tahun ajaran yang barunya. Dan kemudian SD ini sebetulnya sudah dibiarkan kosong karena 2 kelas itu ketika saya sudah sini sudah tidak ada siswanya atau peserta didiknya, sehingga saya coba ingin membangkitkan lagi SD ini. Terlepas dari adanya kabar merger atau apa, saya akan tetap pertahankan SD ini dulu. Artinya saya tetap masih menerima siswa di sini. Kemudian saya akan coba memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Mudah-mudahan SD ini bangkit kembali seperti semula. Pak, selanjutnya ini apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang seperti dilema etika yang menghadapi? Ya, sebetulnya kalau jadwal secara khusus sih tidak. Cuman setiap 1 semester minimal kami itu berkoordinasi dengan komite sekolah dan guru-guru itu mengadakan rapat bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya dari awal kita sudah menyelesaikan masalah ini, ada kemajuan atau tidak, atau barangkali ada langkah yang lebih efektif atau lebih efisien untuk menghadapi kedepannya. Karena secara itu masalah itu selalu dinamis, selalu berjalan. Artinya tidak ketika ada masalah terus diselesaikan, tidak timbul masalah lagi, pasti timbul masalah lagi. Nah, disitulah kita itu istilahnya kenapa kita harus bertemu dengan dewan sekolah atau komite sekolah dengan guru-guru, kita rembuk lagi, itu kita menganalisa ada kemajuan tidak, kalau tidak apa langkah yang saya ambil lagi, apakah harus punya aturan yang seperti apa. Nanti kita juga berembuk dengan ketua komite dan guru-guru juga. Situasional ya Pak? Ya, situasional aja. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Dartono dalam mengambil keputusan? Ya, sebetulnya alhamdulillah di sini itu saya itu dalam mengambil keputusan sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena ya tadi didukung oleh guru-guru dan komite yang selalu siap mendukung dengan kebijakan yang saya berikan. Adapun kalau ada hal-hal sekecil apa yang bersinggungan, ya kita selesaikan dengan baik lah. Artinya tidak mungkin kita itu mengambil keputusan tanpa ada kesepakatan bersama. Terakhir ini Pak, ya, untuk Pak dari yang Bapak ceritakan tentang masalah ini Pak, adakah pelajaran yang dapat Bapak petik atau Bapak tarik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Iya, terima kasih. Artinya begini, seseorang sekuat apapun seorang manajer atau seorang pimpinan itu tanpa berkolaborasi dengan guru-guru atau dengan stakeholder yang ada di situ, dengan masyarakat, itu tidak mungkin akan berhasil. Apapun seorang pimpinan, ketika hubungan ke bawahnya itu tidak harmonis, itu tidak akan berhasil. Kemudian kedua, sistem keterbukaan. Hal-hal sekecil apapun kita harus terbuka. Artinya kita tidak ada yang ditutupi, baik masalah dana atau
apapun yang itu. Ketiga, keputusan itu harus dijalankan. Ketika sebuah keputusan hasil musyawarah terus tidak dijalankan, itu tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, pasti itu tidak akan. Sehingga kami itu, kenapa kami ngomong tadi setelah ada musyawarah kita jalankan, kemudian kita ada evaluasi, yaitu untuk pada intinya kita untuk apa sih kekurangan kita, karena tidak ada yang sempurna dalam pengambilan keputusan, pasti ada yang dikorbankan seperti itu. Contoh seperti saya, artinya saya melihat fisik seperti ini, melihat siswa seperti itu, saya lebih condong ke siswanya. Saya ya sekuat tenaga dengan sekuat tenaga belikan buku, dana itu untuk kegiatan siswa, ATK-nya saya penuhi. Artinya masalah fisik itu masalah urusan pemerintah lah. Walaupun ya kita yang menempati, kita hanya menjaga. Karena terus terang aja ketika laporan di Dapodik itu juga seperti itu kan. Ketika kita laporannya baik-baik padahal rusak ya juga itu nanti kita tidak turun. Artinya dalam hal fisik itu urusan pemerintah, tetapi saya cenderung dengan sekuat tenaga, walaupun dana yang kami terima itu sangat minim sekali, kami itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik guru. Makanya kami selalu paling tidak untuk buku, untuk semua kegiatan kami penuhi, walaupun ada kami jujur aja sangat kekurangan sekali. Dan alhamdulillahnya di sini sangat terbantu sekali dengan guru-guru yang sudah alhamdulillah PNS semua, dan kami tertolong lagi dengan dana itu, tidak ada honor di sini, sehingga hanya operator saja, sehingga saya hanya membayar satu orang. Coba bayangkan kalau hanya dengan uang yang segitu minimnya terus kita ada honor. Dan kemudian saya juga alhamdulillah tahun sekarang itu sudah meningkat pesat, artinya ketika saya di sini sudah mendapat 13 murid itu sudah luar biasa sekali, karena biasanya ada yang 3, ada yang 5, dan sekarang alhamdulillah 13, itu pun sudah ada titipan 1. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dartono. Saya sangat sangat inspirasi dengan wawancara ini Pak. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Pak Dartono atas waktunya, sudah meluangkan waktu saya wawancara ya Pak. Sama-sama Pak. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai bekal untuk pengalaman Bapak nanti kelak, barangkali Bapak setelah menjadi kepala sekolah atau menjadi pemimpin atau menjadi leader, ya seperti itu Pak, kerjasamalah dengan bawahan dan jangan sekali-kali menolak usulan bawahan. Artinya semua usulan kita masukkan, kita ambil semua, dan kemudian kita rembukan mana yang lebih prioritas. Kita jadi setiap apapun pasti ada skala prioritasnya Pak. Itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Semoga sukses ya Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Bapak di sini selaku kepala UPT DSN Karanganyar ya Pak, betul Pak? Betul. Iya. Ini Pak, saya kesini mendapatkan tugas dari CGP. Kebetulan saya CGP Angkatan 7 Pak, dan kebetulan saya juga anak buah Bapak sendiri. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait keputusan yang pernah Bapak buat. Dalam hal ini keputusannya berupa keputusan permasalahan dilema kita gitu Pak. Ya. Jadi Pak, punten saya bertanya, apakah Bapak pernah mengambil suatu keputusan di mana masalah itu menimbulkan dilema, dan seperti apa cara penyelesaiannya? Kebetulan pernah di SD Karanganyar itu kaitan dengan kekurangan guru yang memang pada dasarnya SD Karanganyar itu memerlukan guru honorer, sedangkan edaran dari pemerintah daerah bahkan dari pusat tidak diperkenankan untuk mengangkat guru honorer. Cuma karena permasalahan itu memang sangat dibutuhkan oleh sekolah, sehingga solusi yang tepat adalah memberi kesempatan untuk seorang operator untuk menjadi guru kelas. Kenapa? Karena memang operator bisa dikerjakan di saat atau jam-jam yang memang tidak harus pada waktunya.
tapi ketika seorang guru kelas itu harus dilaksanakan pada sangat jujur. Sehingga mau tidak mau harus mengambil keputusan diangkatlah seorang operator jadi Saya itu mengangkat seorang operator yang kebetulan operator ya Pak, diangkat sebagai guru kelas juga. Nah itu Pak, berarti selama ini bagaimana Pak Dedi menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan Pak? ulangi. Benar ya Pak. Selama ini Pak Dedi bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus yang dilema kepentingan atau yang sama-sama benar Pak atau mengandung nilai kebijakan? Ya, berawal dari bermusyawarah dengan semua elemen guru dengan lembaga sekolah yang mana diharapkan semuanya untuk bisa memberikan keputusan, artinya bahwa hal pengangkatan guru honorer yang kaitannya dengan kelas yang kosong yang tidak ada gurunya memang itu perlu, sehingga mau tidak mau kita harus sepakat. Artinya tidak serta merta saya sebagai kepala sekolah saya coba memastikan semua guru dengan harapan itu harus bekerja dengan kondisi yang sangat membutuhkan saat ini. Dimusyawarahkan dulu ya Pak dengan rekan-rekan. Selanjutnya Pak, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang selama ini Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah seperti ini Pak? Langkahnya yang pertama tentunya menanyakan kepada seorang operator apakah siap untuk diberi tugas dan tanggung jawab yang awalnya dia sebagai operator ditambah dengan dia sebagai guru kelas dengan beban kerja yang memang biasanya seorang operator itu cara kerjanya kapan saja, di mana saja, tapi ketika sudah diberi tugas sebagai guru kelas maka dia mau tidak mau sesuai jadwal pelajaran bisa hadir di sekolah. Dan alhamdulillahnya operator itu bisa menerimanya untuk siap bertanggung jawab melaksanakan sebagai tugas. Baik Pak. Selanjutnya ini Pak, apa ada tidak Pak hal-hal yang Pak Dedi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu Pak? Ya, yang menurut saya tidak efektif apa efektif ya? Yang efektifnya Pak, Yang efektif dalam pengambilan keputusan itu Pak? Menurut saya sangat efektif sekali. Kenapa? Karena ketika saya harus mencari seorang honorer untuk memenuhi guru kelas, mungkin tidak semudah kita mencari apa gitu. Ya. Yang jelas itu adalah sebuah keputusan yang pas, artinya tidak harus kita mengajukan ke pemerintah daerah kita pengangkatan honorer, tidak harus kebetulan dengan aturan pemerintah daerah dan pusatnya, ya. Maka dengan cara itulah artinya kelas itu bisa terpenuhi, bisa ada yang bertanggung jawab sebagai guru. Saya kira itu adalah keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah adakah yang menurut Pak Dedi merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ada tantangannya nggak? Tantangannya tentunya ada. Ya, semua keputusan pasti ada tantangannya. Tantangannya bagaimana saya membiasakan yang awalnya seorang operator itu datangnya kita katakan semaunya, dengan harapan tantangan yang pertama berharap seorang operator yang diberi tugas, diberi beban mengajar di sebuah kelas, tantangannya tentunya harus masuk sesuai dengan jadwal jam belajar. Sementara ini kebetulan yang masih rada sedikit, ya. Tentunya Pak Ali pun tahu, ya. Yang jelas sebenarnya tidak seperti itu, ya. Cuma ya mau gimana lagi karena memang posisinya perjalanannya itu seperti itu, sehingga kalau pendatang terlambat
sedikit dimaklumi saja. Masih dimaklumi ya Pak. Selanjutnya ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah? Ada jadwalnya tertentu nggak Pak? Atau aturan-aturan tertentu nggak dalam menyelesaikan sebuah masalah? Kebetulan kalau menyelesaikan masalah yang dihadapi barusan diceritakan, ya saya kira melihat situasi dan kondisi yang harus diselesaikan pada saat itu. Tapi ketika menyelesaikan sebuah masalah yang kaitan dengan bagaimana kita menghadapi ujian, tentunya harus menyesuaikan jadwal yang diedarkan. Tapi kalau pembicaraan awal itu saya kira menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ketika memang itu harus diselesaikan, maka pada saat itulah kita bicarakan dengan harapan solusinya mudah-mudahan tepat. Berarti mungkin secepatnya ya Pak untuk terkait masalah kasus tadi ya Pak. Lalu untuk ada nggak sih Pak prosedurnya yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut yang pernah Bapak lakukan? Ya. Sebenarnya kalau menurut prosedur, sebenarnya kalau pengangkatan guru honorer kan seperti yang rekan-rekan ketahui kan tentunya seorang kepala sekolah ketika memerlukan guru honorer khususnya guru kelas, maka seorang kepala sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Tapi karena memang kita nih di SDK itu hanya menggunakan tenaga honorer yang ada, sehingga hanya bisa bermusyawarah membicarakan antara saya dengan teman-teman dan guru honorer yang akan mengisi kelas tersebut apakah siap atau tidak. Mungkin secara prosedurnya saya kira tidak ditempuh sedemikian rupa, kecuali memang pengangkatan honorernya melalui Dinas Pendidikan. Mungkin prosedurnya harus ada mengirim surat dan membuat pernyataan. Baik Pak, ini ada lagi Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Dedi dalam mengambil keputusan? Ada nggak Pak? Ya, tentunya ada. Ketika teman semua guru yang ada di SD Karanganyar saling memberi istilahnya tanggapan ketika permasalahan itu dilemparkan ke semua teman, tentunya itu sangat membantu saya ketika harus memutuskan sebuah solusi yang lebih tepat. Ketika contoh permasalahan tadi saya sampaikan ke teman-teman guru, terus meresponnya ya sudah, artinya dengan jawaban itu saja, maka dengan jawaban kalau seperti itulah bisa membantu saya untuk memastikan bahwa solusi itu adalah solusi yang tepat. Dibicarakan dengan rekan-rekan ya Pak. Ini Pak, selanjutnya pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Pak Dedi petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Pengalamannya ya karena situasinya pada saat itu memang di luar dugaan, ada seorang honorer yang memang mengundurkan diri atau pindah sekolah. Saya kira itu lebih apa ya? Lebih fokusnya menurut saya pengalaman yang diambil dari keputusan yang Bapak ambil tadi, pengalaman atau pelajarannya mungkin Pak. Iya. Artinya kaitan dengan guru honorer yang pindah itu saya kira seharusnya tidak harus diberikan serta-merta dengan seenaknya. Kenapa? Karena memang bahwa istilahnya guru honorer itu jangan sampai seenaknya keluar dari usaha. Artinya paling tidak ketika ada seorang honorer mau keluar dari sekolah, paling tidak harus ada penggantinya dulu. Harapan itulah yang kira-kira mungkin menurut saya lebih tepatnya
Cuma paling tidak saya berharap ketika seorang honorer A keluar dari sekolah maka harus secepatnya itu tidak semudah walaupun memang dalam perjalanannya seorang honorer itu karena terbiasa dengan sebagai operatornya maka mungkin masih terbiasa dengan berangkatnya. Baik Pak Dedi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh saya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dedi. Sama-sama.